Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga anak-anak kabarnya baik semua ya. Nah, di sini saya Muhammad Ilyas Rubulula akan menyampaikan materi ataupun belajar bersama-sama mengenai iman kepada hari akhir. Nah, sebelum sampai kepada pembahasan materi, alangkah baiknya anak-anak semua mengisi daftar hadir yang dimana daftar hadirnya sudah saya kirimkan di dalam grup WhatsApp ya. Jadi sebelum teman-teman masuk atau menonton video ini, diharapkan untuk mengisi absen yang ada di ataupun yang sudah saya kirim di grup WhatsApp ya anak-anak. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai iman kepada hari akhir. Nah, jadi dalam sana itu apa sih hari akhir itu, kemudian tahapan-tahapannya apa saja dan bagaimana gitu. Jadi anak-anak semua diharapkan untuk menyimak dan menulis ketika ada yang perlu ditulis. Jadi diharap untuk tidak menonton di sampai tengah-tengah, jadi diharapkan untuk menonton sampai akhir karena ini berkaitan dengan hari akhir ya. Baik, kita lanjut kepada selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang ada dalam hari kiamat atau dari hari akhir, kita perlu mengetahui dulu apa sih arti dari atau pengertian dari iman kepada hari akhir ya. Nah, yang di sini tertulis adalah iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat merupakan iman yang kelima. Jadi di sini iman yang kelima gitu ya. Nah, iman kepada Allah, iman itu rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang ketiga yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, baru yang kelima iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar ya. Jadi perlu diingat bahwasanya iman kepada hari akhir ini rukun iman yang kelima. Kita ulangin ya. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi yang kita akan pelajari hari ini yakni mengenai iman kepada hari akhir. Nah, ya, perlu diingat ya, iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima. Nah, beriman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati akan kebenaran adanya hari kiamat. Nah, jadi ketika ada di rukun iman kita harus meyakini adanya hari kiamat. Nah, jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita harus meyakini bahwasanya adanya kebenaran di hari kiamat itu. Jadi kita harus mempercayai bahwasanya hari kiamat itu ada ya. Jadi anak-anak semua harus mempercayai bahwasanya hari akhir adalah ada gitu ya, ketetapan Allah gitu bahwasanya hari akhir itu ada ya, gitu ya anak-anak. Jadi kita ulangi lagi, pengertian iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Nah, apa saja sih rukun iman? Ada berapa? Rukun iman ada 6 ya.
Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu ya, anak harus diingat semua ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ya kepada pembagian hari kiamat. Nah, kita ketahui juga ya, dalam hari kiamat itu pun ada juga pembagiannya. Nah, ya, jadi anak-anak jangan lupa ditulis ya pembagian dari hari kiamat ini. Nah, yang pertama itu ada kiamat sugro. Nah, artinya kiamat sugro adalah kiamat yang kecil. Nah, kiamat ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa rusaknya alam dan matinya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kiamat sugro ini diartikan sebagai kiamat kecil ya, anak-anak. Ingat, kiamat sugro. Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil yang dimana bisa peristiwa itu ataupun kiamat-kiamat ini ditandai dengan rusaknya sebagian alam dan juga matinya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingat ya anak-anak, kiamat sugro adalah kiamat kecil. Nah, contohnya, di sini ada contoh-contohnya ya anak-anak. Nah, yang pertama contohnya adalah gempa bumi. Yang kedua gunung meletus. Yang ketiga banjir besar dan lain-lain. Nah, jadi dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor dan sebagainya itu bisa disebut dengan kiamat sugro karena kiamat sugro itu ditandai dengan rusaknya sebagian alam, di mana gempa bumi kemudian gunung meletus, banjir itu bisa merusak alam gitu, entah bumi atau entah perumahan ataupun hutan gitu ya. Jadi ini juga perlu ditulis. Masih banyak contoh-contoh dari kiamat sugro. Nah, nanti anak-anak semua bisa dicari ya contoh yang lainnya selain dari gempa bumi, gunung meletus dan banjir besar. Masih banyak kejadian-kejadian yang bisa disebut dengan kiamat sugro gitu ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ada kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro? Nah, di sini ya sudah disebutkan. Kiamat kubro adalah besar. Nah, kiamat kubro artinya kiamat besar. Ya, kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar ataupun kiamat yang besar, sangat besar gitu. Nah, kiamat ini ditandai dengan hancurnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Nah, jadi ini ya, kenapa disebut besar? Karena di sini dikatakan bahwasanya ditandai dengan hancurnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ya. Nah, di alam semesta. Nah, alam semesta ini bukan kecil ya, besar kan. Anak-anak mengetahui ya, ada planet Mars, Jupiter dan yang lainnya. Pun juga ada matahari gitu kan ya. Nah, itu disebut dengan alam semesta. Nah, dikatakan kiamat kubro, kiamat besar, yang dimana itu hancur ya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup ataupun alam semesta itu akan hancur semuanya ya. Nah, saat kiamat kubro terjadi, tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Nah, begitu ya. Jadi ketika terjadinya kiamat kubro, tidak akan ada makhluk hidup maupun hewan, tumbuhan yang bertahan hidup. Meskipun kita ketahui ya, ataupun mungkin anak-anak semua sudah mendengar bahwasanya di negara barat sudah mempersiapkan ataupun sudah menyiapkan tempat yang dimana ketika terjadinya kiamat orang-orang barat akan bersembunyi. Nah, tapi di sini kita lihat ya, kiamat kubro terjadi tidak ada satu makhluk pun. Nah, jadi meskipun anak-anak bersembunyi dimanapun yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi, itu akan tetap tidak mampu bertahan hidup gitu ya. Jadi perlu diingat bahwasanya ketika terjadinya kiamat kubro ini,
harus bukan harus ya. Jadi ketika terjadinya kiamat kubra ini, tidak ada makhluk hidup yang mau bertahan hidup ya, entah manusia, entah tumbuhan, entah hewan, itu tidak akan ada yang bisa bertahan hidup ketika terjadinya kiamat kubra. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Oke, baik ya. Anak-anak, kita lanjut kepada selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Yang tadi sudah tulis anak-anak? Baik, alhamdulillah ya, sudah tulis ya. Jangan lupa ditulis dan dicari juga tadi ya. Contoh dari kiamat subro ya. Ditulis kiamat subro itu apa, kemudian juga kiamat kubro itu apa, contohnya juga gitu ya, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni tentang peristiwa penting pada hari kiamat. Nah, ada peristiwa-peristiwa penting setelah terjadinya kiamat. Nah, apa sih itu? Yang pertama ada al-ba'ats. Nah, apa sih al-ba'ats itu? Hari kebangkitan. Kan sudah dikatakan tadi ya, tidak akan ada manusia ataupun makhluk hidup gitu ya yang bisa bertahan hidup. Nah, ketika sudah terjadinya hari kiamat itu, maka ada peristiwa hari kebangkitan dari setelah semuanya eh, dimusnahkan dari dunia gitu, maupun alam semesta. Nah, itu ada hari kebangkitan. Kemudian ada al-masyar. Nah, ketika sudah dibangkitkan, maka seluruh makhluk hidup ataupun seluruh umat manusia itu akan dikumpulkan. Nah, di padang mahsyar ya, di padang mahsyar kita tahu di padang mahsyar itu adalah tempat di mana hari berkumpulnya umat manusia setelah kematian ataupun setelah dimusnahkannya seluruh manusia ataupun seluruh makhluk hidup. Nah, gitu setelah dibangkitkan maka dikumpulkan di padang mahsyar ya. Nah, terus selanjutnya ada apa? Ada al-mizan. Nah, apa sih ya al-mizan itu? Al-mizan itu hari menimbang. Nah, kenapa disebut hari menimbang? Karena ketika sudah dibangkitkan kemudian berkumpul, maka eh, hari menimbang pun atau al-mizan pun akan muncul, yang dimana al-mizan itu hari menimbang. Nah, apa sih yang ditimbang itu? Amalan-amalan eh, amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia gitu. Ada buruk, ada baik. Nah, gitu. Makanya anak-anak semua harus melakukan hal-hal baik gitu ya. Tidak boleh syirik, tidak boleh eh, saling marah-marah gitu ya sama teman-teman, tidak boleh, itu tidak baik gitu ya. Jadi harus saling memaafkan, harus saling mengingatkan gitu ya, anak-anak, diingatkan gitu ya. Nah, jadi hari menimbang ini ada dua. Yang pertama menimbang kan buruk dan juga baiknya, itu akan ditimbang mana yang akan berat, apakah buruk apakah baik. Nah, nanti akan dibedakan antara keduanya gitu ya, harus diingat itu ya. Jadi anak-anak tidak boleh melakukan hal yang buruk karena itu bisa bersifat dosa gitu ya. Maka teman-teman harus bisa saling memaafkan sama temannya dan juga yang lainnya. Kita harus berbuat baik gitu ya. Selanjutnya ada apa? Al-hisab. Nah, ketika sudah ditimbang antara baik dan buruk, akan ada hari perhitungan amal perbuatan. Di sini juga sama ya. Ketika sudah ditimbang, maka akan dihitung mana baik, mana buruknya. Itu ya. Di al-hisab ini adalah hari perhitungan amal perbuatan. Itu dimana apakah buruk lebih berat ataupun eh, dihitungnya itu lebih banyak buruk ataupun lebih banyak baiknya. Nanti itu di peristiwa al-hisab. Kemudian al-fasl. Nah, dari semua peristiwa ini setelah penimbangan kemudian perhitungan, maka akan pengelompokan gitu ya, yang tadi disebutkan. Ada kelompok yang buruk gitu ya. Kemudian ada kelompok yang baik. Nah, makanya anak-anak semua harus banyak melakukan kebaikan, harus saling menolong, harus saling tolong menolong antara teman-teman yang lain, gitu ya.
harus diingat itu. Jangan melakukan hal yang buruk karena itu tidak baik, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada al-jaza. Nah, al-jaza ini hari pembalasan. Nah, makanya kenapa tadi tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk karena ada hari pembalasan gitu. Ketika anak-anak semua melakukan hal-hal yang buruk, maka akan ada balasannya sekecil apapun itu gitu. Pun juga dengan hal-hal yang baik akan ada balasannya. Yang buruk dan yang baik itu akan ada balasannya dengan yang setimpal gitu ya. Jadi harus diingat itu ya. Harus saling tolong menolong, jangan saling menyinggung antara teman satu dengan yang lainnya gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya ada sirot. Nah, sirot ini adalah jembatan menuju surga di atas neraka. Nah, ketika sudah sudah ditimbang, perhitungan sudah digolongkan, sudah dibalaskan semua baik buruknya, maka akan menuju kepada sirot, yang dimana sirot itu bisa disebut dengan jembatan, yang dimana jembatan ini di atas neraka. Nah, jadi di bawah sini tuh itu adalah neraka gitu. Nah, ketika yang banyak kebaikannya, maka ia akan sampai kepada surga. Nah, jadi teman-teman kembali lagi mengingatkan harus banyak berbuat kebaikan, harus saling bisa menolong satu sama lainnya, gitu ya. Nah, itu ya, itu adalah asyirat adalah sirot jembatan Sirotol Mustaqim gitu. Sirotol Mustaqim adalah jembatan yang lurus. Gitu ya. Pernah dikatakan bahwasanya jembatan ini adalah ketika 1000 tahun apa 100 tahun gitu ya. Nah, pokoknya akan perjalanan panjang di sini. Ketika sudah sampai di tepi mau ke surga, ketika itu ada keburukan yang tidak bisa dihapus gitu ya, maka teman-teman anak-anak akan jatuh ke dalam neraka gitu. Ya, jadi kembali lagi mengingatkan harus saling tolong menolong, harus berbuat kebaikan. Selanjutnya surga gitu. Nah, tadi sudah melewati Siratal Mustaqim, jembatan itu, maka adanya surga gitu, karena banyaknya melakukan kebaikan gitu. Nah, gitu ya. Kemudian juga ada neraka. Nah, di sini ya. Jadi ketika ditimbang ataupun diperhitungkan gitu, ternyata banyak buruknya, maka akan masuk ke neraka gitu ya. Nah, jadi tidak boleh melakukan keburukan, dosa, karena itu tidak baik gitu untuk anak-anak semua gitu ya. Jadi teman-teman harus saling tolong menolong, harus saling menjaga satu sama lain, harus saling mengingatkan, karena itu berdampak baik kepada kepada anak-anak semua gitu ya. Jadi harus saling ingatkan, harus saling tolong menolong gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam hari kiamat, nah maka semuanya itu ada hikmahnya ya. Yang pertama adalah mendorong umat manusia untuk senantiasa beramal kebaikan dengan ikhlas mengharap ridho Allah SWT. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui dampak baik buruknya melakukan suatu hal, maka manusia senantiasa beramal kebaikan dengan ikhlas, yang dimana tidak hanya ikhlas saja, juga mengharapkan ridho Allah SWT ya anak-anak ya. Nah, kemudian senantiasa membendung niat berbuat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukannya. Ya, tadi sudah disebutkan jangan melakukan keburukan karena itu tidak baik gitu. Nah, di sini juga di hikmahnya, jadi anak-anak semua bisa menghalangi diri sendiri untuk berbuat hal-hal yang dilarang Allah, apalagi melakukannya. Jadi hal-hal yang dilarang Allah itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, oleh saya sendiri ataupun oleh umat manusia gitu ya. Nah, kemudian dapat mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, jadi ketika kita sudah mempelajari iman kepada Allah, iman kepada hari akhir ini, maka
teman-teman akan mengetahui untuk apa sih tujuan hidup sebenarnya itu, yang dimana tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berbuat baik kepada manusia, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, baik. Eh, Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati. Nah, kenapa harus berhati-hati? Karena ditakutkan tadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu bisa melakukan kejahatan ataupun yang dilarang Allah gitu. Dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Nah, berpikir juga harus kita berhati-hati dalam berpikir gitu ya. Bersikap gitu. Bagaimana kita sopan santun kepada yang lebih tua gitu, harus bagaimana berbicara dengan beliau ataupun dengan yang lebih tua dari kita. Berbuat pun juga sama, harus kita lihat apakah dia suka, tidak hanya untuk apa namanya orang tua saja gitu ya, tapi kita juga harus bersikap baik ataupun bertanggung jawab untuk adik-adik kita ataupun di bawah umur kita gitu ya. Teman-teman punya adik itu harus dijaga, harus hati-hati gitu ya, diingatkan baik buruknya gitu ya. Ada tidak hanya bersikap baik kepada orang tua, tapi bersikap baik juga kepada adik-adik kita di bawah umur anak-anak semua gitu ya, karena kan kita anak-anaknya juga punya adik. Nah, nanti dijaga gitu ya. Nah, itu selanjutnya yang terakhir mungkin ya, ini adalah tidak takut terhadap kematian dan selalu menanamkan kebaikan dalam menegakkan kebenaran. Nah, jadi kenapa tidak takut kematian di sini? Karena kita sudah lakukan kebaikan gitu. Ketika anak-anak semua ataupun umat manusia melakukan keburukan, maka ia kan selalu takut dengan kematian. Jadi tetap ya, harus melakukan kebaikan gitu, dan selalu menanamkan kebaikan tuh, harus menanamkan kebaikan. Jadi eh, anak-anak semua harus selalu berbuat baik gitu ya, menegakkan dalam kebenaran. Jadi harus berbuat baik dalam menegakkan kebenaran. Oke, baik, gimana anak-anak semua sudah bisa dipahami? Nah, ketika sudah anak-anak sudah bisa memahami, lebih bisa dipahami lagi ketika anak-anak semua menulis ya tadi, dari pengertian, kemudian juga pembagiannya ada berapa, peristiwa-peristiwanya itu seperti apa gitu ya. Nah, anak-anak harus tahu gitu, biar nanti teman-teman tahu hikmahnya juga gitu. Untuk apa sih kita mempelajari ini? Gitu. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Gitu. Nah, di situ pun ada hikmahnya gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah iman kepada hari akhir ada di dalam rukun iman yang kelima ya. Tadi ingat, rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada kodo dan kodar. Nah, oke. Nah, selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah pembagian dari hari kiamat itu ada 2 ya. Pembagian tadi ada apa aja? Oke, ada sugro dan ada kubro, ada sugro dan kubro. Apa itu sugro? Sugro itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya tadi apa? Gempa bumi, kemudian gunung meletus, juga banjir. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Nah, yang dimana kiamat kubro itu adalah kiamat akan hancurnya dan matinya seluruh makhluk hidup. Gitu ya, tidak bisa menyangkal, tidak bisa bersembunyi gitu. Gitu ya, anak-anak. Jadi pahami? Oke, selanjutnya tadi ada peristiwa-peristiwanya. Ada berapa tadi? Coba. Ayo.
Nah, betul, ada 9 ya. Yang pertama tadi al-ba'ts. Al-ba'ts adalah apa? Hari kebangkitan. Kedua, al-masyar. Al-masyar tadi apa? Nah, kemudian al-mizan. Al-mizan itu adalah hari pertimbangan. Kemudian al-hisab. Al-hisab adalah perhitungan. Nah, kemudian al-fasal. Apa al-fasal? Al-fasal adalah pembagian, pengelompokan, gitu ya. Nah, kemudian al-jaza. Kela Al-jaza. bibitu mohon keheula Al-jaza adalah hari mohon pembalasan, kela ikedap ya. deui Pembalasan dari apa yang nya telah ikedap dilakukan deui da. di dunia, gitu ya. Kemudian asyirat. Apa asyirat? Ya, bagus. Asyirat adalah jembatan Sirotol Mustaqim, gitu ya, jembatan menuju ke surga, gitu. Nah, kemudian al-jannah. Apa al-jannah? Tuh, al-jannah adalah surga. Anar, apa anar? Anar adalah anar adalah neraka, ya. Nah, eh teman-teman, anak-anak semua harus ditulis ya dari apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak semua, dan juga harus diingat kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan juga maka dari itu untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu dengan berbuat baik gitu. Tidak hanya apa namanya sopan santun gitu, juga harus saling tolong menolong, entah itu teman sendiri ataupun keluarga gitu ya, dan ataupun orang lain sesama manusia gitu ya. Jadi hari kiamat ini adalah hari akhir gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan hikmah-hikmahnya ya, juga harus diingat bahwasanya setiap apa yang dilakukan dalam untuk dilakukan manusia itu pasti ada balasannya. Hikmahnya yakni agar kita bisa terus berbuat baik sesama manusia. Begitu ya, teman-teman. Mungkin untuk pembelajaran kali ini jika ada kurang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya juga mohon Kela dimaafkan. Kurang ataupun lebihnya mohon nya ieu keur dimaafkan. heula video. Nanti untuk tugasnya tadi ya sudah diberi tugas di pertama, anak-anak harus menyebutkan beberapa contoh dari kiamat sugro selain yang tadi tertulis di dalam PowerPoint ya anak-anak ya. Nanti dikumpulkan di grup WhatsApp gitu ya, sama anak-anak semua dikirimkan di situ, terus disebutkan nama dan juga kelasnya ya. Mungkin sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.